Tahukah kamu asal mula adanya pemilihan umum di Indonesia? Dan bagaimana sejarah serta konflik besar yang terjadi? Berikut penjelasan menurut ilmu dasar. Asal mula pemilihan umum atau pemilu di Indonesia dimulai pada awal zaman Revolusi Nasional. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 dan pada tahun 1946. Pemilihan umum pertama diadakan di Karasidenan Kediri dan Surakarta. Penggagas pemilihan umum pertama kali di Indonesia adalah Muhammad Hatta pada tanggal 3 November tahun 1945. Hatta mengeluarkan Maklumat 10 yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai persiapan untuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Maklumat 10 juga menetapkan tujuan lain, yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada bulan Januari tahun 1946. Karasidenan Kediri dibentuk pada tahun 1946 setelah wilayah Kediri dibebaskan dari pendudukan Belanda. Wilayah Karasidenan Kediri terdiri dari Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Blitar. Pemilihan umum pertama di Karasidenan Kediri diadakan pada tanggal 19 sampai 22 Desember tahun 1946. Pemilu ini diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Karasidenan Kediri. Pemilu ini diikuti oleh 15 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, Partai Komunis Indonesia, PKI, Partai Buruh Indonesia, PBI, Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, Partai Sosialis Indonesia, PSI, Partai Rakyat Indonesia, PRI, Partai Rakyat Jelata, PRJ, Partai Kebangsaan Indonesia, PARKI, Partai Indonesia Raya, Parindra, Partai Indonesia Merdeka, PIM, dan Partai Buruh Sosialis Indonesia, PBSI. Pemilu ini dimenangkan oleh PNI yang memperoleh 45% suara. Masyumi berada di urutan kedua dengan 25% suara, diikuti oleh NU dengan 15% suara, dan PKI dengan 10% suara. Hasil pemilu ini menunjukkan bahwa PNI adalah partai politik yang paling populer di Karasidenan Kediri. PNI berhasil meraih suara terbanyak di 10 kabupaten kota di Karasidenan Kediri. Pemilu ini merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini merupakan pemilu pertama yang diadakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pemilihan umum pertama di Karasidenan Kediri yang diadakan pada tanggal 19 sampai 22 Desember tahun 1946 tidak berlangsung dengan mulus. Ada beberapa konflik yang terjadi selama pemilu ini. Salah satu konflik yang terjadi adalah persaingan yang ketat antara 4 partai politik besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai ini bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak di DPR Karasidenan Kediri. Persaingan yang ketat ini menimbulkan ketegangan di antara partai-partai politik tersebut. Konflik lain yang terjadi adalah adanya tuduhan kecurangan dalam pemilu. Beberapa partai politik menuduh bahwa ada kecurangan dalam penghitungan suara. Tuduhan ini tidak terbukti, tetapi tetap menimbulkan ketegangan di antara partai-partai politik. Berikut adalah beberapa konflik yang terjadi selama pemilu pertama Karasidenan Kediri. Persaingan yang ketat antara 4 partai politik besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, tuduhan kecurangan dalam penghitungan suara. Konflik antara partai politik dengan pemerintah, konflik antara partai politik dengan kelompok-kelompok masyarakat. Konflik-konflik ini tidak dapat dihindari dalam suatu pemilu yang demokratis. Namun,
konflik-konflik ini tidak boleh merusak semangat demokrasi pada waktu itu. Salah satu konflik yang paling menonjol adalah konflik antara PNI dan PKI. Dua partai politik ini memiliki ideologi yang berbeda, yaitu PNI yang berhaluan nasionalis dan PKI yang berhaluan komunis. Persaingan yang ketat antara kedua partai ini menimbulkan ketegangan di masyarakat. Konflik antara PNI dan PKI ini terjadi di beberapa wilayah di Karesidenan Kediri, yaitu di Kediri, Pare, dan Nganjuk. Konflik ini menyebabkan beberapa orang terluka dan beberapa bangunan dibakar. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meredam konflik ini. Pemerintah membentuk sebuah tim untuk meninjau hasil pemilu. Tim ini menemukan bahwa tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara. Meskipun demikian, konflik antara PNI dan PKI ini tidak dapat sepenuhnya diredam. Konflik ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa Madiun pada tahun 1948, tragedi tahun 1955 hingga GS30 PKI pada tahun 1965. Pada tahun 1948, PNI dan PKI kembali berseteru. PNI menuduh PKI melakukan makar dan ingin menggulingkan pemerintah. PKI membantah tuduhan tersebut dan menuduh PNI ingin memonopoli kekuasaan yang melibatkan antara lain dari blok kiri, yaitu FDR atau Front Demokrasi Rakyat, yang ditunggangi oleh PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBIC, dan Pesindo. Pada tahun 1955, pemerintah kembali menggelar pemilu. PNI kembali memperoleh suara terbanyak. Namun ada juga peristiwa seperti penembakan di TPS, perampokan Jawa Barat, truk pembawa surat suara terbalik, dan lainnya. Hingga pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa kelam G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi PKI. PKI dituduh sebagai dalang peristiwa G30 SPKI dan dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran PKI menyebabkan banyak anggota PKI dan simpatisannya dibunuh. Peristiwa ini dikenal sebagai pembantaian massal PKI dan akhir dari PKI. Nah, menurut kalian, apakah PKI sudah benar-benar berakhir? Silahkan tulis di kolom komentar ya.